Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, arsip Jabar Istimewa. Yeay. Kembali lagi di podcast Superstar season 3 episode ke-5, keempat, ketiga. Berapa ya? Episode ke-5. Oke, episode ke-5. Kembali lagi dengan host ternama Sedisposida Jawa Barat. Dengan saya Andika Muharramansyah dan saya Nur Fitriana Dewi. Saya Ahmad Hadadi. Bapak belum juga. Inisiatifnya bagus sekali Bapak. Kembali lagi di podcast Superstar Fit. Dan selamat datang kepada Bapak Ahmad Hadadi. Beliau adalah pustakawan ahli utama. Jadi ahli utama itu ya, kalau ada yang belum tahu, di atasnya Madya ya? Paling utama, namanya juga utama. Ya udahlah. Udah. Terima kasih. Alhamdulillah. Karena pustakawan ahli utama di Jabar itu cuma ada 2 ya. Untuk di Provinsi Jawa Barat. Untuk pustakawan, Yang pertama Bapak Hadadi, yang kemarin kita udah podcast juga, Bapak Ning Widiatmoko. Iya. Sama 2 istilahnya. Baik Bapak, kali ini kita akan bincang sharing urusan perpustakaan tentunya dan juga kearsipan karena Bapak dari pustakawan. Jadi kita akan bertanya-tanya soal perpustakaan dan di sini kita akan bahas tentunya yang lebih terperinci mengerucut mengenai TPBIS, Pak. Apa itu coba TPBIS, Kang Dika? TPBIS itu tebar pesona. Ya. Nanti Bapak bukan ya Pak. Bapak langsung akan menjelaskan apa itu TPBIS. Kalau kawan-kawan Perpusnas mengistilahkan TPBIS. Oke. Bahasa lainnya adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Apa itu Pak? Ini ada 3 konten ya. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup agar masyarakat lebih sejahtera. Yang kedua, kita ingin menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. Dan yang ketiganya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kata kuncinya, yang pertama, bagaimana hidup ini harus lebih berkualitas. Dan tentu, apa artinya hidup berkualitas kalau tidak sejahtera? Betul Pak. Nah, maka caranya adalah perpustakaan harus dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Dan yang utama adalah kita perlu empowering, pemberdayaan masyarakat. Konsepnya ada 4 sebetulnya. Konsepnya yang pertama, perpustakaan harus berani inklusif. Ya, jangan jago kandang. Pak Andika tuh siap terbuka dikritisi. Ya, bagaimana perpustakaan ini jangan hanya bernostalgia, punya peran yang strategis. Buktikan bahwa perpustakaan punya peran strategis. Buktikan bahwa perpustakaan bisa meningkatkan literasi. Bagaimana perpustakaan mencerdaskan bangsa, kira-kira gitu. Jadi kita harus inklusif. Yang kedua, konsep dari TPBIS adalah pemanfaatan teknologi. Jadi harus teknokratik, termasuk dalam pemerintahan. Kita menjadi anggota masyarakat juga harus berlandaskan teknologi. Misalnya, mohon maaf lah, sekarang kita untuk nanganin sampah aja kayak sulit banget. Apakah tidak ada teknologi untuk menangani sampah? Banyak. Ya, sederhananya begitulah. Ya, kita ini kayak, mohon maaf lah, kayak di era jahiliyah. Yang ketiga, poinnya adalah pemberdayaan masyarakat, empowering. Jadi apa artinya kita pemerintahan hebat, luar biasa, tapi masyarakatnya tidak berdaya. Jadi pemerintah itu bukan pemerintah, bangsa ini akan maju manakala masyarakatnya hebat, berdaya. Wah, terima kasih deh. Bapak barangkali mau minum dulu Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Hatur nuhun Nadia, ini namanya Nadia, pengantin baru. Pengantin baru. Nggak usah disebut juga kayaknya ya. Pak mau minum dulu coba. Pak, isi haus Pak. Sekali haus, kita cheers. Sama. Iya. Lagi saum. Iya. Enggak lah. Sama apa harus Ada sebetulnya Ayyamul Bait itu ketika bulan-bulan putih ya.
Sekarang tanggal 15. 15. Ya ini Jumadil Akhir. Oh, Jumadil Akhir. Jadi Bapak. Iya, kalau Ayyamul Bid itu kan pada tanggal 13, 14, 15. Oke, lanjut. Oke, Dan yang lanjut, Pak. terakhir konsep TPBIS ini adalah bagaimana mendesain perpustakaan lebih menarik. Ya. Jadi perpustakaan ini ya tadi terbuka, inklusif. Yang kedua harus care dengan teknologi, ya. Adaptasi. Iya. Terus yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, empowering. Dan yang keempat adalah harus perpustakaan dibuat sedemikian rupa, menarik, open access, dan penuh dengan keramahan dalam pelayanan. Nah, benar. Tentu dengan harapan yang pertama perpustakaan memberikan harapan baru. Ya, orang yang punya masalah dengan perpustakaan dicerahkan. Kemudian dengan perpustakaan harus ada peningkatan literasi. Ya. Jadi masyarakat yang literat akan lebih luar biasa, akan lebih unggul. Kira-kira demikian. Nah, Pak, Karena berarti gimana? Maka berarti kan intinya dari tadi yang terkait TPBIS itu merubah paradigma perpustakaan Ya. yang tadinya kesannya tempat buku, Iya. terus tempatnya Sunyi. sunyi Iya. gitu, sepi. Iya. Cuman Tuh, bisa baca cuma buku baca doang. buku aja. Ternyata di situ banyak Pusat kegunaan lain, pemberdayaan. Nah. pemberdayaan ya Pak ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus disiapkan oleh perpustakaan untuk melangkah jadi TPBIS? Itu ada ini nggak sih Pak? Ya, ada kuncinya. Ada kuncinya. Kiat-kiatnya. Yang Iya. pertama SDM. SDM. Para pustakawan ya harus mengupgrade, harus merubah mindset, Ya. harus bertransformasi. Jangan sampai punya kesan perpustakaan itu hanya menjaga buku, Benar. hanya meminjamkan buku dan menagih. Kalau ada yang telat, Ya, misalnya didenda. Tidak begitu. Ya, selain fungsi yang tadi disebutkan, Ya. memang di sana harus ada perpustakaan untuk mengelola, ya kalau istilah kita perpustakaan deposit. Ya. Harus menyiapkan buku-buku yang aktual, yang menarik tadi. Ada yang Opinion ya, Pak ya? ada yang berbasis sains, ada yang Iya. berbasis teknologi. Hmm. Mungkin ada juga, ya intinya harus mengikuti kebutuhan pustakawan, ya pemustaka, ya bukan kebutuhan pustakawan, harus mencerminkan koleksi yang ada di perpustakaan itu sesuai dengan permintaan pemustaka. Keinginan masyarakat sekarang, mohon maaf, misalnya Indonesia Ya. sekarang misalnya ekonomi lagi lesu, maka bagaimana kalau Pak Prabowo ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai di angka 8 digit. Ya. Kemarin BPS merilis di angka 5 poin. Nah, ini juga ini bagaimana? Ini untuk mencapai sampai angka 8 bukan hal yang mudah. Susah, Pak. Maka Pak Menteri Keuangan yang baru sekarang menggelontorkan dana Ya. sampai 200 triliun Betul. agar ekonomi di masyarakat menggeliat. Ada masyarakat, perputaran, ya ada sektor real. Ya. Diharapkan ya masyarakat bekerja. Nah, untuk hal ini perlu ada kompetensi, perlu ada keahlian. Kira-kira usaha apa di tengah misalnya ekonomi global yang sedang lagi turun, turun. maka kita harus memperkuat kondisi perekonomian di dalam. Ya, dengan kalau istilah Pak Prabowo, bagaimana memperkuat ketahanan pangan biar kita mandiri dalam pangan. Terus juga bagaimana iklim pasar harus hidup, ya, jangan sampai mohon maaf mal-mal kita sepi, ya. Orang berbelanja juga berhemat-hemat. Ya, pasar juga agak sepi sekarang. Ya, itulah yang perlu kita memberikan pencerahan. Perpustakaan kita punya informasi tentang pasar, informasi tentang teknologi, informasi tentang berbagai hal sehingga masyarakat tercerahkan. Jadi itulah yang perlu dihadirkan oleh kawan-kawan pengelola perpustakaan, sehingga perpustakaan itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Iya, tidak eksklusif tadi ya, Pak. Harus inklusif ya, Pak. Pustakawan juga ya, Pak. Itulah intinya. Terus Pak, ada ini nggak? Ada project
yang nyata gitu dari TPBIS ini yang Ya. paling berkesan? Contohnya Ya, Pak, gimana gitu, ada Pak? beberapa proyek yang memang punya inisiatif itu adalah Perpusnas. Jawa Barat sendiri mendapatkan beberapa pilot project ya. Salah satunya di Kabupaten Bandung di Marga Mukti. Nah, di sana ada proyek yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan. Sehingga ya perpustakaan hadir di tengah-tengah masyarakat peternak. Di sana kan terkenal dengan sapi perahnya. Ya. Ya. Nah, terus juga ada hortikultura, sayur-sayuran, Ya, sayur-sayuran, ya. termasuk pertumbuhan koperasinya. Ini semua perpustakaan hadir di sana, menyiapkan bahan-bahan bacaan yang relevan. Contoh misalnya di peternakan, bagaimana untuk menjadikan Beternak sapi. kualitas susu, ya, Susunya. kualitas susunya harus lebih baik, volumenya juga harus banyak. Maka dengan demikian di sini pentingnya nutrisi, pentingnya asupan makanan untuk sapi, kualitas rumputnya, kandungan proteinnya, terus juga bagaimana tempatnya harus hygiene dan sebagainya. Ini adalah kawan-kawan pustakawan di sana hadir bersama dengan masyarakat, belajar bersama, bahkan para ahli yang kompeten Ya, dihadirkan. diundang juga ya, Iya, Pak? dari dinas peternakan, dari dinas perkebunan, dari koperasi. Jadi inilah kolaborasi. Jadi perpustakaan itu jangan sendiri, ya harus bekerja sama dengan para pihak yang memang kompeten. Ya termasuk misalnya dalam bidang IT. Nah, Kang Dika nih punya kemampuan dalam bidang IT, ya harus ikut membantu nih. Undang saya di sini. Siapa sebagai narasumber? Ya ini salah contoh ya. Salah satu contoh ya, kalau kita bisa melihat banyak anak-anak muda. Kalau saya kemarin sering ke kawan-kawan tuh lihat tuh siapapun ya, ada anak muda Basteran Tionghoa kita ya, namanya Timothy Ronald ya. Dia bos kripto. Ya. Omsetnya sudah di angka 27 triliun. Dia usia muda, masih 27 Iya. Berapa kelahiran berapa dia? Kelahiran tahun 2000, berarti 25 tahun sekarang. Iya. Keren coba. Keren. Bayangkan Iya. sudah dia invest di beberapa perusahaan, terus juga dia jadi motivator, bahkan sekarang dia jadi filantropi. Dia bikin sekolah, bikin kegiatan sosial, dahsyat kan? Dahsyat. Dia tanpa melihat ras, tidak melihat suku. Dia terbuka, inklusif itu. Inklusif. Itulah konsepnya. Ada lagi siapa? Hakim Aldi Hakim ya, nggak tahu dia. Irfan Hakim. Iya, bukan Hakim. Dia pemain saham. Siapa ya? Dia Yang suka lulusan main saham? Harvard ya. Keren juga, memang dari sejak kecil lah itu harus dipahamkan. Disinilah perannya perpustakaan, Ya, benar. bahwa sumber kehidupan itu banyak. Betul. Banyak ya. Jadi semua aspek, apalagi sekarang dengan dunia digital ya, bisa di online kan, termasuk belajar juga online, termasuk perpustakaan juga kan berbasis digital. Betul, Jadi betul. perpustakaan itu bukan hanya di gedung yang megah, tapi di sini juga ada perpustakaan. Benar. Kita buka handphone Digital, kita, iya perpustakaan itu digital. di sana ada ibu, di sana ada informasi, ada candil di sana. Makanya ada istilah buku adalah jendela dunia ya Pak ya, karena membuka semua peluang itu mulainya dari buku. Iya betul. Jadi kembali ke TPBS tadi Pak, misalnya di Marga Mukti tadi apa ya Ya. contohnya? Di situ disediakan buku-buku yang sesuai tema Ya. kehidupan di sana. Mungkin kata Bapak tadi Pertanian. peternakan, Ya. terus mungkin tadi apa? Sayur. Pertanian. Yang dibutuhkan yang oleh dibutuhkan di sana. pelaku usaha di Jadi sana. rata-rata buku-bukunya tematik menyesuaikan Ya, mungkin dan apa ya? ada akses di sana, ada wifi, di sana ada komputer, Disediakan dan ya, disediakan juga. kita. ya dibantu oleh Perpusnas. Perpusnas. Yang penting kan ada sarana, ada peralatan dan sebagainya. Namun yang penting adalah pustakawan. Pustakawannya harus piawai, harus ramah, siap melayani dan siap kolaborasi. Itu poinnya.
harus update dan Kalau Dan update. pustakawannya diam saja, jaga. Harus bisa Ada melek komputer juga, dijagain, melek ada di wifi dijagain. Apa? Bener. Nanti Apa ada yang artinya? nanya, Pak akses wifi-nya gimana? Aduh, nggak tahu. Nah, itu mungkin membuat kesan nggak bagus juga ya kan Iya. sebenarnya Iya, pustakawannya. sebetulnya itu ya. Dan tadi perpustakaan itu adalah sebagai pusat pembelajaran. Ya misalnya masyarakat desa tidak paham bagaimana mengakses aplikasi, Iya. diajarin bagaimana bermedsos yang ramah, yang aman, diajarin bagaimana mengakses informasi-informasi penting misalnya melalui YouTube, melalui medsos, TikTok apa, sehingga semua digunakan untuk hal-hal yang produktif. Benar. Itu yang penting poinnya. Betul. Terus Pak, masyarakat di sana di mana tadi? Marga Mukti. Marga Mukti ada nggak testimoninya dari masyarakat kalau program yang udah dijalankan Iya, Pak. TPBIS itu Ya. Berdampak bagus bagi masyarakat? Iya, Ada nggak dari testimoni? sisi- Boleh Dari sisi kita masyarakat? lihat akses aja, mungkin di beberapa dokumen Perpusnas ada, karena Oh, itu ada ya? menjadi model juga salah satu yang sukses. Tapi meningkatkan taraf hidup di sana Iya, lebih jelas. Berarti- ekonomi sudah pasti ya Pak ya. Berarti nanti editornya tolong tayangin Ya. di sini Cari, testimoninya cari ya. Terus juga Testimoni di masyarakat Sukabumi juga ada. warga Mukti tentang TPBIS tadi. Ini kan Ya. buat informasi juga ke warga Ya, Jabar yang belum tahu segimana sih kalau dibilang dahsyat ya Pengaruh, dahsyat, dampak. pengaruh dampak Dampak. untuk masyarakat program ini. Ya kebetulan saya kan orang Sukabumi juga. Ah, iya di Sukabumi ada iya, juga Pak iya. Di tadi sana Pak. ada perpustakaan Cisarua. 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 Ya kota ya kota Sukabumi. Kota Sukabumi, Di sana ya. ada kelurahan Cisarua, termasuk TPBIS-nya cukup up to date lah. Di sana ada pelatihan, misalnya kursus bahasa, ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Perancis, bahasa Inggris. Jadi untuk anak-anak lulusan SMA, SMK, dan sekarang kan anggap pengangguran tertinggi salah satunya adalah lulusan SMK. Dia latih bahasa 3 bulan, ada yang 6 bulan, kemudian dia ikut magang ke Jepang. Itu keren ada, kan? Pak? Iya. Ada. Mantap. Itu memberikan layanan gratis. Wih, Seyogianya perpustakaan Dispuswida Jawa Barat yang keren ini, gedungnya mewah, pustakawannya juga cukup banyak, Iya. apalagi ada pustakawan utama, Iya, utama betul, melakukan pelatihan-pelatihan semacam itu. Iya, Itulah benar. TPBIS. iya, Ya, betul, betul. jadi tidak ada istilah pengangguran, tidak ada. Bisa di sini karena perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran ya. Yang mau belajar bahasa, oke. Berarti Bapak nanti juga siap menjadi Insya Allah, narasumber insya atau Allah, workshop insya kalau Allah. misalnya kita di sini Insya apa ya? Allah. Saya khususnya untuk perikanan siap. Waduh. Wih, karena di rumah Bapak juga Iya. ada ini ya, ada kolam Iya. ikan. Saya belum lagi ke rumah Bapak. Boleh, Saya juga boleh, belum boleh. lagi. Boleh. Ikan apa Pak? Coba Macam-macam. Ikan lohan loh. Coba nanti kita sambil mancing sambil podcast. Boleh. Ya benar Ayo, bisa. ayo. Ini salah satu contoh TPB. Ya, siap. Boleh sambil makan ikan. Oh Makan iya, ikan. Nah, mantap. itu sih Pak intinya. Sambil ngobrol ya, Iya. bincang sharing santai gitu. Iya, betul, Bisa. betul. Terus Pak selain apa namanya kita di era sekarang harus melek digital nih ya Pak ya. Untuk pustakawan sendiri apa yang kira-kira menurut Bapak yang harus di-upgrade, yang Ya. harus dilatih dari pustakawannya untuk TPBIS di zaman ini? Secara Ya. khusus TPBIS atau secara umum ya. Terus perkembangan perpustakaan, perpustakaan Ya, apa, saya pikir ya. tadi saya katakan harus ramah digital, mau tidak mau, itu tidak mau kebutuhan ya, Pak, hidup. Tetap digital ya Pak Iya, ya? dengan sekarang artificial intelligence-nya, Si misalnya AI. chat GPT-nya, sekarang kan Iya, semua informasi ada di sana. Manfaatkan Memang yang perlu ada, ya. ada filter. Filter, betul. Perlu ada filter. Jangan sampai malahan kemudahan informasi yang mudah kita akses digunakan untuk yang aneh-aneh. Kita manfaatkan untuk TPBIS, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk meningkatkan kesejahteraan. Poinnya itu. Jadi gini Pak, sekarang ini lagi musimnya all belakangnya Pak. Apa Contohnya? itu? Pinjol dan judo gitu. Nah, itu kan lagi ini juga Pak ya, di digital. Kira-kira perannya kita sebagai yang literat, pustakawan atau meningkatkan literasi ada nggak sih Pak Ya. untuk mencegah Intinya- pinjol dan judul itu? Intinya kan itu adalah apa namanya, kita memanfaatkan teknologi Iya. online. Ya. Ya, pinjaman online itu menurut saya bagus kalau nilainya misalnya tanpa bunga, Nah, iya. Nah. syariah, Syariah. pinjaman syariah secara online. Iya. Oke, kan keren tuh. Iya. Sehingga Pak Andika, saya punya uang melalui WA misalnya, atau ini saya punya aplikasi, silahkan asal
Tanpa bunga. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Mungkin ada perjanjian atau ada jaminan. Jaminannya apa? BPKB motor misalnya. Pinjam 5 juta kan bisa BPKB motor Pak Dika misalnya 7 juta. 5 juta Oke, misalnya gitu. Oke, saya bayarnya gimana? Bayarnya dari TPP, bayarnya gaji, oke. Tanpa bunga. Tapi tanpa bunga. Iya. Tapi supaya ini bagian kita pemanfaatan, nilai yang penting. Iya. Ya. Kita mau nikah, misalnya cari jodoh juga boleh secara online. Tapi kan banyak sekarang. Syar'i. Iya benar. Ta'aruf ya. Tanpa pacaran. Tapi langsung ta'aruf. Langsung nikah. Keren kan? Tufit nikah enggak? Kenapa keidean gitu maksudnya? Coba berarti walaupun teknologi sudah digital, peran pustakawan dan perpustakaan tetap ada ya Pak? Ya, justru kita membuat frame, kita mengedukasi bagaimana kita ramah dengan digital sehingga penggunaannya ke arah yang lebih positif. Terus ada nggak Pak pesan Bapak gitu untuk pustakawan muda yang mengelola perpustakaan desa di wilayahnya CPNS baru ya beda sekarang kan lagi banyak nih untuk lebih semangat menjalankan khususnya TPBIS ini gitu. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi. Betul, udah jelas. Belajar terus. Ya, itu yang pertama. Belajar itu sepanjang hayat. Betul. Mulai dari lahir sampai meninggal. Betul. Yang kedua, tentunya harus inklusif. Ya. Tadi terbuka. Yang berikutnya connect dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jangan sampai kita terasing. Terasing. Kalau Pak Gubernur kan, Pak KDM, yang penting buat saya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Tidak apa-apa terlambat ke kantor, tapi membantu masyarakat. Mohon maaf misalnya ketika berangkat ke kantor, tiba-tiba ada ada musibah, ada yang kecelakaan di jalan, kita bantu. Nah, kita proses sampai bisa masuk rumah sakit, itu keren. Iya benar. Atau tiba-tiba anak, kenapa dia nggak bisa sekolah karena belum bayar misalnya SPP, misalnya kalau dulu ada bayar SPP, kalau sekarang gratis. Tapi gitu. Di sekolah swasta jangan salah. Sekolah swasta masih ada iuran. Nah, sekarang kan ada gerakan sehari 1.000. Udah di Disposibda kita ada reungan nih. Nah, kalau ada masalah dengan sekolah untuk pembayaran dengan pegawai, kita bantu. Itu akan sangat luar biasa. Tapi kalau tadi kita mau berangkat kerja terus kita nolongin orang dulu, kita masalahnya di Gimo Pak, gimana ya? Pimpinan tinggal bilang ke atasan apa ya? Iya, dikoreksi oleh pimpinan. Nggak ada yang susah kok, yang penting komunikasi. Izin Pak, liatin videonya. Iya benar. Udah selesai. Absen nggak ada masalah. Evidenya udah. Dan itu bisa jadi TRK. Topik hoax gitu. TRK, ada buktinya kok. Kita calling misalnya ambulan, kontak Alkes, tenaga kesehatan. Nakes ya. Tuh. Makanya buat para pustakawan muda, nih lihat ini dari Pak Pustakawan Utama aja sampai saat ini masih belajar terus ya. Salah. Nah, dan harus yang masih muda-muda yang baru jadi sekarang pustakawan, kemarin CPNS atau P3K harus lebih semangat lagi, jangan kalah sama Bapak yang sekarang usianya udah 17 plus. Saya usianya sekarang Tunggu disensor nggak Pak? 46. 46. Dibalikin. Bukan saya ngomong, Bapak yang ngomong. Bapak langsung yang ngomong, mohon maaf. Baik Bapak, ini kayaknya dari tadi udah di ini timekeepernya. Kayaknya nggak kerasa juga. Ya, tapi tadi udah janji walaupun sekarang disudahi, tapi nanti mungkin sambil mancing tuh Bapak ya. Bakar ikan. Kita tunggu di Sukabumi. Nantilah kita atur jadwal lagi ya Pak ya. Atur jadwal. Bincang-bincang di Sukabumi sambil bakar-bakar ikan. Ngaliwat. Bincang sharing sambil ngaliwat gitu. Kita nyari judul yang pas lah nanti ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak udah mau hadir di podcast Superstar Disposibda ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, ada dulu nggak yang mau Bapak sampaikan? Oh iya Pak. Sama Wargi. Terima kasih. Wargi Jawa Barat lah Pak. Untuk Wargi Jawa Barat, mari ikuti podcast Disposibda. Mantap. Istimewa. Baik, terima kasih Bapak. Akhirnya
Ini penghujung acara, kami bertiga pamit. Mohon maaf ada salah kata. Saya Nur Fitriana Dewi Dan saya Andika Muharmansyah. Ahmad Hadadi. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam literasi. Arsip Jabar Istimewa. Diskusidap menjembatani masa lalu ke masa depan.